Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alamat atau tanda-tanda isim. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pembahasan bahasa Arab ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah isim, kata benda. Yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf, ya, atau huruf. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang isim. Nah, penting rasanya untuk menjelaskan agar dipahami mana yang termasuk isim. Dan kita akan paham mana yang termasuk isim itu ketika kita mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda isim tersebut. Nah, saya akan jelaskan tentang tanda-tanda isim. Nah, tanda pertama, ya, bahwa kata tersebut, ya, bertanwin. Kata tersebut bertanwin. Jadi dia bertanwin. Apa itu tanwin? Biasa kita sebut dengan an, in, un. Nah, ini tanwin. Ada tanwin an, tanwin un maupun in, un. Ya. Oke, baik. Kita ambil contoh, misalnya kata baitun. Baitun. Nah, baris atau harakat un ini merupakan tanda isim. Apalagi, misalnya masjidun. Ya. Masjidun. Nah, harakat un ini merupakan tanda isim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita temukan ada kata yang bertanwin, baris akhirnya tanwin, maka pastikan bahwa kata tersebut adalah isim atau kata benda. Nah, yang kedua adalah kata tersebut beralif lam. Beralif lam, ada al, ya. Ini alif lam, ya. Kita ambil contoh seperti pada kalimat di atas. Kita kasih masuk alif lam menjadi al baitu. Nah, di sini ada al, ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri isim. Kemudian al masjidu, ya. Kita kasih masuk alif lam juga, ya, menjadi ciri-ciri isim. Nah, perhatikan, di sini ada catatan penting. Kalau di atas ada kata benda yang tidak beralif lam, maka baris akhirnya dia harus bertanwin. Ya. Baris akhirnya harus bertanwin. Nah, ketika dia beralif lam, maka tanwinnya hilang. Tidak boleh misalnya dia sudah beralif lam, tapi kita baca juga al-baitun, itu salah. Jadi ketika sudah beralif lam, maka tidak boleh lagi bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, maka bertanwin. Nah, kapan dia berbaris an atau in? Nah, ini nanti kita akan bahas pada sesi atau kesempatan berikutnya. Oke, yang ketiga adalah kata tersebut dimasuki huruf jar. Kata tersebut dimasuki huruf jar. Apa itu huruf jar? Salah satu contohnya huruf jar seperti min, ala, ila, ya. Apalagi rubah, ya, dan seterusnya. Ya. Ini contoh saja. Dalam kesempatan berikutnya juga kita akan bahas beberapa huruf jar. Oke, baik. Ketika huruf jar tersebut masuk pada kata, maka pastikan kata tersebut adalah isim atau kata benda. Contoh, min baitin. Nah, perhatikan.
ketika huruf jar masuk pada kata benda, maka kata benda tersebut wajib hukumnya berbaris kasrah. Ya, seperti pada contoh baitin. Yang tadinya baitun belum dimasuki huruf jar, tapi ketika ada huruf jar yang memasukinya, ya, atau yang mendahuluinya, maka baris akhirnya harus kasrah. Baitin. Ya. Coba kita ambil contoh masjid. Misalnya ila masjidin. Ila masjidin. Ya. Maka baris akhirnya harus kasrah. Ya. Jadi begitu pula dengan kata benda yang lainnya. Dengan catatan selama kata benda tersebut masih bentuk mufrad. Jadi semua yang diberikan contoh di sini adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal semua. Karena nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya bentuk mufrad, musanna dan jamak. Nah, ini bisa kita kasih alif lam. Misalnya minal baiti. Minal baiti. Ini juga bisa ilal masjid. Ilal masjid. Jadi ketika sudah beralif lam maka tidak boleh lagi bertanwin. Tidak boleh bertanwin karena sudah ada alif lam. Ya, itu pula yang di bawah. Yang terakhir adalah bahwa kata benda tersebut dapat sandar pada kata benda yang lain. Contoh, kata ba disandarkan kepada kata masjid menjadi babul masjid. Sama-sama kata benda karena kata benda itu bisa sandar pada kata benda yang lain. Nah, saya kira itu ciri-ciri isim. Ada 4. Yang pertama bertanwin, yang kedua beralif lam, ya, yang ketiga dimasuki huruf jar, dan yang keempat isim tersebut dapat sandar pada isim yang lain. Baik, demikian apa yang sempat saya dapat sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.